Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang balik lagi di channel YouTube kita, channel berkarya, yang pastinya di podcast ngomong yang penting bukan yang penting ngomong. Kali ini di suasana yang sore hari ini cerah, berangin kan, sambil ngopi enak banget nih. Tuh. Seger banget coy. Minum kopi itu seger banget kalau menurut gue, dan apalagi di suasana sore yang mantap kayak gini kan, sambil ngopi sore-sore adem. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita juga mau ngebahas tentang kopi yang udah kita minum nih hari ini. Kita undang narasumber langsung sebagai barista kita yang pernah jadi barista dia, dan sebagai kawan kita juga kita undang Kanif. Anjay, kelas. Ikut kopi ya mas? Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Manu dong. Halo. Ya. Nama lu siapa? Hanif. Nama Kanif. Hanif doang udah. Anjay, berarti sibuknya sekarang ngapain tuh bro? Udah kerja. Kebetulan dulunya emang Dulunya bro. barista memang. Berarti dulu sempat sebelum kerja di sini lu punya bikin barista gitu? Jadi barista? Iya, gua dulu kerja di salah satu barista lah. Bikin, sekarang udah nggak ada tempatnya? Sekarang udah nggak ada. Sejak COVID ya udah. Tutup perizinan nggak berhasil, semua nggak berhasil ya udahlah. Masih alamat Kita- COVID ya? Berbalik putar arah kerja sana. Ya. Kalau dari informasi yang beredar nih kan lu pecinta kopi banget nih. Anjay. Kayak kita dan satu tim sering nyobain kopi bikinan lu, emang enak sih sebenarnya. Cocok ya? Cocok. Mantap. Dan gue pengen tanya tuh, lu asal mula lu pertama kali kenal kopi itu di mana? Dan suka banget gitu kayaknya. Gue awal suka kopi itu gara-garanya gue nyobain cappuccino tuh memang, karena gue suka kopi yang nggak ada gulanya lah awalnya. Tapi gue nggak mau terlalu yang pahit banget. Terus gue cobain cappuccino di salah satu tempat kopi di Depok, karena kebetulan rumah gue di Depok kan. Gue cobain ini apa ya, cappuccino, terus gue minum, rasanya enak. Gue kira cappuccino tuh hitam doang, ternyata ada susunya. Kok kopinya tuh balance sama susu gitu deh, itu kayak enak banget. Dan itu gue nyoba itu SMA kelas 3-an lah. Dari situ gue udah mulai suka ngopi. Oh berarti lu tuh suka kopi tuh dari SMA kelas 3, tapi nyobanya pertama bukan yang langsung nyegrak ya? Nyegrak tuh apa bahasa ini? Yang langsung terlalu strong, terlalu kuat. Nendang kali ya? Nendang. Habis minum langsung asam lambung naik. Iya. Nah mungkin berarti pertama lu cobain cappuccino terus. Nah terus kapan ketika lu tuh nyobain kopi, terus lu nyobain tuh kayak, wah ini enak banget, bukan yang cappuccino ya, yang americano berarti hitam ya? Basicnya sih cappuccino itu ya dari espresso sih. Iya, tapi kan masih pakai gula. Enggak. Yang itu nggak pakai sama sekali, nggak pakai gula. Harusnya, tapi itu tergantung seleranya orang. Apakah misalnya cappuccino terlalu strong ya bisa kasih gula. Tapi kalau gue emang nggak terlalu suka pakai gula, itu sih. Dan kan gue secara luas kan gue orang awam kan tentang kopi. Lu suka kan lihat orang-orang yang suka ngopi itu pinggir jalan yang suka update gitu kopi, minum kopi kayak yang terkenalnya yang gerobak-gerobak lah gitu kan. Merek-merek terkenal. Nah, menurut lu nih orang-orang kayak gitu tuh dia ngopi apa minum gula? Gue penasaran tuh kayak gitu Kalau gue bakal tetap bilang itu salah satu ngopi, karena apa ya? Karena ada orang yang kopi itu selera orang masing-masing. Dia maunya ada gulanya, ada maunya nggak ada gulanya, ada maunya campur susu, ada atau yang benar-benar nggak kasih apa-apa, cuma kopi hitam doang, itu ada, itu selera orang masing-masing. Tapi gue bakal tetap bilang itu ngopi, karena basicnya adalah emang di cupnya itu adalah isi kopi. Memang tergantung seleranya orang mau kayak gimana, apakah manis atau ada susunya atau gimana, kembali ke selera orang masing-masing sih. Itu sih. Tapi kan itu harganya murah ya, bukannya kopi yang bagus itu. Maaf, gue pernah nonton di potongan di Instagram, terus si bapak-bapak ini bilang, lu kalau minum kopi yang sasetan sampah, ngapain lu minum? Berarti kan secara tidak langsung nih, yang sasetan itu kan paling dijual goceng lah kalau di tempat kita. Kalau yang cup-cup gitu juga cuma 8.000 kan. Berarti itu sebenarnya bukan minum kopi dong harusnya. Ya basicnya orang Indonesia lagi-lagi tuh nggak bisa lepas dari namanya gula sih. Iya sih. Lu pribadi susah kan lepas dari gula kan? Iya sih, tapi kan berarti kan yang diabetes orang tuh mereka bukan minum kopi sebenarnya. Ya harusnya, tapi ya kembali ke orang masing-masing. Taste-nya orang kan beda-beda satu sama lain gitu sih. Iya sih. Terus kan ada orang asam lambung nih. Bisa nggak sih orang asam lambung minum kopi? Boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi disarankan itu lebih baik ya lu isi dulu perut lu, entah itu dengan snack atau roti atau makan dulu, karena kalau udah asam lambung tuh udah gak enak banget kalau namanya ngopi ya. Iya. Jadi kalau disarankan yang punya asam lambung, alangkah lebih baik nih ya makan dulu, lalu pesen kopinya tuh jangan terlalu strong. Itu saran-saran yang untuk ngamanin dirinya, badannya dia sendiri sih, itu sih. Temen kita
samping 4 boleh nggak? Boleh sih sebenarnya Boleh bebas aja karena dia kan di luar ya, nggak ada bacaan di Iya rokok sih. juga sih sebenarnya. Terus kan gue pernah tuh kan teman kita, mungkin lu kenal juga, ada yang udah veteran dari sini, dia minum kopi cup ya, terus gue ngeliat update-annya masalah deg-degan jantungnya, itu kenapa sih, faktor dia kaget atau Kayaknya dia tuh nggak bisa dengan yang terlalu kafein yang terlalu tinggi atau enggak yang terlalu acidity tinggi atau bahasa awamnya yang terlalu strong, karena itu memang bikin jantung kayak berdebar banget kalau memang dia lemah di nggak boleh kafein yang tinggi, ya dia lemah banget tuh jantungnya. Itu sih yang gue tahu, mungkin nanti yang ahli-ahli bisa lebih komen-komen lagi bisa lah. kan kalau barista gimana sih? Ya kurang lebih itulah. Iya. Terus kan gue suka pengen tahu sih sebenarnya, kayak misalnya orang tuh kan suka ngopi gitu, pinggir jalan update gitu kan, ngopi-ngopi tempat yang recommended banget sih. Menurut lu nih, minum kopi di sini tuh ori banget. Nggak campuran itu gimana kira-kira? Gue juga penasaran sih, pengen nyobain. Untuk wilayah Jaksel nih, buat anak Jaksel nih. Kata Jaksel banget nih, kata Jaksel banget. Karena kan Jaksel banyak banget kopi kan, kopi shop anjay. Ini boleh sebut brandnya nih? Boleh lah, sebut aja. Kalau gue suka tuh Vodkop, itu daerah Cipete, itu enak buat cappuccino-nya. Buat yang suka kopi susu juga itu enak tuh, Vodkop. Terus ada lagi yang lebih enak, Blue Doors yang lagi cukup naik daun lah di wilayah-wilayah Jakarta. Itu kalau nggak salah tuh ada di 2 tempat tuh. Ada di Jaksel sama Cikini tuh maksudnya apa ya? Jaksel ya? Ini Cikini gudang di sini ya? Pusat itu kayaknya. Pusat ya, kurang lebih daerah Cikini itu juga ada sih. Di sini ada? Ada, baru buka. Oh, baru buka, dekat stasiun? Kurang lebih dekat lah. Dekat stasiun? Terlalu jauh. Itu antara anak Jaksel tuh enak tuh. Ada sih satu lagi yang gue selalu menjadi nyangkut di pikiran gue. Lu kan udah lama ngopi kan? Nah kalau anak zaman sekarang nih ya, menurutnya tuh FOMO, apa emang dia ngerti apa yang dia minum? Kayaknya dia nggak ngerti dia apa yang dia minum itu apa, mereknya apa, jenisnya apa. Kayaknya mungkin dibedain antara Robusta sama yang Arabica, kayak dia bingung. Ya, untuk anak-anak sekarang mungkin enggak sih, gue yakin sih orang ngopi udah tahu dirinya dia tuh suka tes yang kayak gimana sih. Seharusnya sih sudah paham tentang itu. Tapi yang gue tahu anak-anak sekarang ya memang sebenarnya nongkrong harus ada kopi gitu. Itu kayaknya satu hal yang hebat. Habitnya seperti itu sih. Iya sih. Habitnya seperti itu. Ya kayak kita aja deh. Sekarang podcast. Ya, lu bawa kopi gitu. Kopi dong, anjay. Kopi dong. Yoi, teman. Iya sih sebenarnya buat ngomong enak gitu kopi. Karena itu jadi tempat kopinya jadi cocok untuk buat jadi temen untuk kita ngobrol, tuh nggak sih? Iya sih. Ya kan. Apalagi kayak misalkan orang yang suka ngerokok, kayaknya kurang deh kalau nggak ada temen kopinya gitu. Iya, udah kebiasaan. Kayaknya udah kebiasaan sih. Itu jadi kalau tadi lu bilang, dia ngerti nggak sih? Seharusnya ya dia tahu. Kalau dia nggak tahu ya, pasti dia si barista itu akan menjelaskan, Mas suka kopi kayak gimana nih? Atau kopinya maunya strong atau balance atau nggak terlalu strong. Itu pasti si barista tuh akan ngasih tahu ke customernya gitu, yang masuk di dia tuh kopi yang kayak gimana. Pasti si barista itu akan merekomendasikan sesuai dengan apa yang dia pengenin gitu tuh. Pasti kayak hampir nyaris semua tempat kopi shop itu pasti kayak gitu sih, nyaris gitu semuanya. Tapi gue pernah kayak kalau yang jadi satu rumah makan enggak kali ya, rumah makan gue pesen kopi dia kasih kopi gitu. Oh iya karena basicnya dia coffee and resto mungkin. Tapi untuk yang basic coffee shop yang dia mengenalkan knowledge tentang perkopiannya, pasti tuh akan diservis tentang hal itu. Pasti. Dijelasin gitu. Dijelasin. Kayak misalkan, lu pernah minum manual brew nggak? Apa itu? Kayak kopi filter gitu, kayak yang basic yang terkenal tuh kayak V60 gitu, yang kayak dipuring gitu loh. Oh iya, yang ada pakai mesin gitu. Ya itu espresso. Ini pakai teko dipuring-puring gitu. Oh iya, pernah gue sekali. Gue pernah kayak gitu di daerah Wonosobo. Tapi dia netes-netes kan. Iya. Itu enak itu. Itu enak. Nanti ketika lo masih mesen itu V60, Mas saya mau kopi hitam tapi manual brewan. Diarahinnya V60 ya Mas, kamu V60 ini beansnya ada A, B, C, dan D. Nanti dikasih tahu tuh notes-notesnya. Kalau beans A itu notnya ini, B itu notnya ini, C itu notnya ini. Nanti kebalik cara lu, maunya yang mana? Oh gue yang ini deh Mas. Itu nanti akan dibuatkan gitu sih. Tapi lu harus cobain sering-sering minum kopi filter deh. Karena kata orang ya kan, kata orang-orang yang suka banget kopi nih ya. Ada kata-kata kayak gini, kopi itu digiling bukan digunting. Jelas, kelas. Karena kopi yang ori itu udah bubuk, bukan yang udah ada gulanya. Ya. Iya sih. Lebih sehat juga kan? Iya pasti. Karena kan kopi yang bagus emang yang hitam, bahkan nggak pakai gula. Yang buat
kesehatan hitam kan. Yang pahit banget tuh. Dan kalau lebih dalam lagi ya, ada sebenarnya ada 4 jenis kopi lah ya yang terkenal biji-bijian. Yang familiar tuh pasti Arabica, Robusta. Iya. Ada lagi sebenarnya, ada lagi Liberica, ada lagi Excelsa. Tapi gue kalau Excelsa emang belum, kayaknya belum pernah nyoba deh. Setahu gue belum pernah nyoba. Di Indonesia nggak ada? Ada, pasti ada. Tapi karena sudah terkenalnya 2 ini, jadi ya ini yang lebih ditonjolkan gitu. Jadi sebenarnya ada 4 tadi, Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica. Itu 4 tuh. Tapi yang paling terkenal 2 ini. Itu, kan? Iya pasti, itu karena di mana-mana ada. Lu pasti jarang kan denger 2 ini kan? Iya, gue baru denger itu dari lu. Kan sebenarnya ada 4 itu. Tapi itu rasanya gimana kan kalau ada yang asam terus kalau yang Arabica itu pahit kan? Lebih pahit. Kalau Arabica tuh asam. Asam ya? Iya, lebih nonjolin asemnya. Iya. Kalau Robusta tuh lebih nonjolin ya bitternya atau pahitnya. Pahit, iya. Ya. Kalau Liberica setahu gue, serasa gue tuh kayak ngebalancing 2 itulah. Enak banget. Tapi kalau Excelsa gue jujur kayaknya belum pernah coba deh, seingat gue. Tapi ada yang jual? Seharusnya sih ada. Kalau gue sering browsing itu ada yang jual, ada. Oh, yang bubukan gitu ya? Ya, cuma kayaknya masih jarang deh. Iya. Masih jarang. Gitu sih. Tapi lu cobain deh beli kopi yang masih biji. Belinya di mana? Ya lu beli alat grindernya gitu, yang manual pakai tangan. Alat grinder manual itu masih murah kok harganya. Tapi emang bakal sehalus sama gilingan pabrik ya? Di situ lu bisa nge-ekspor lebih jauh sih. Lu lebih suka yang dikasarin bijinya atau lebih cenderung halus. Lu bisa mengatur di situnya. Tapi kalau lu beli bubuk ya udah halus doang gitu. Ya, itu sih. Iya. Dan kan kalau gue nih, kalau misalnya gue ngeliat tukang kopi nih di Indonesia nih, dia kopi shop lah. Karena kan gue orang yang jarang minum kopi shop. Tapi paling gue beli bubuk sendiri di online. Nah, menurut gue nih kalau soal harga, kita ngomongin harga, itu harganya tuh sebenarnya sesuai nggak sih? Kalau menurut lu sebagai kopi pernah jadi barista juga, lu bikin toko nih, itu harganya sesuai nggak sih dengan apa yang lu dapat? Karena kayaknya menurut gue harganya kan up banget. Mungkin 35-40, kalau lu beli online itu udah dapat 1 bungkus Mas. Nah, ini. Iya. Sebenarnya kalau buat beli bubuk kopi, lu di situ sebenarnya ada tingkatan grade-grade-nya. Iya. Kalau grade-nya bagus kayak grade A atau specialty, itu pasti harganya itu mahal memang. Karena dia akan memisahkan biji yang bagus atau yang fake, pasti akan dipisahkan itu bijinya. Kalau memang lu soal harga pada umumnya relatif sih menurut gua ya, itu masih stabil lah, masih stabil. Cuma pernah suatu waktu tuh biji kopi tuh bubuk kopi tuh yang mahal itu karena kelangkaan si kopinya gitu. Kayak misal susah dapetnya. Iya, misal gini, Gayo gagal panen, pasti kan harga Gayo yang sudah jadi tuh pasti jadi mahal karena gagal panen ini loh. Yang itu yang bikin mahal-mahal tuh gitu. Atau enggak misalkan biji luar masuk ternyata gagal masuk misalkan, atau gagal panen dari luar, itu bisa mahal, bisa jadi mahal. Iya sih. Karena kalau sesuatu yang langka pasti akan jadi mahal. Terus dijualnya akhirnya jadi mahal. Iya. Cuma kalau sekarang gue update lihat sekarang sih relatif ya, gue sih masih stabil sih, masih stabil. Di bawah 50.000 atas. Ya itu lu bisa tergantung grade lagi ya. Kalau lu ambil grade-nya misalkan grade C, ya lu dapat yang 50.000 ya banyak, ada. Tapi gue saranin ya. Anjay. Gue saranin ya, tolonglah kita beli biji-biji atau beans produk-produk lokal, karena produk lokal tuh gak kalah enak banget, serius. Itu salah satu Indonesia salah satu penghasil kopi yang terbaik loh. Jelas. Ya. Gue udah pernah nyobain beberapa sih, dari Aceh, NTB, NTT udah gue cobain tuh. Kayak misalkan ada teman gue tuh bawa biji kopi dari Kintamani, itu enak biji kopinya, itu enak. Gue dari Bali ya? Dari Bali. Dari Bali. Kawan kita Walter itu yang bawa. Iya. Itu kalau kita yang bawa. Itu dia. Dari Kintamani, enak ya ini biji ya, enak loh. Dan itu jadi salah satu biji kopi andalan gua. Oh, dari Kintamani. Iya, Kintamani itu enak. Tapi gua belum pernah sih kalau nyobain yang Bali ya, tapi gua suka yang cobain deh. Robusta Aceh sih. Oh ya. Itu gua suka karena menurut gua itu pahit banget dan kayak lebih gua kelihatan kayak hitam banget kayak dari tanah, tapi itu kopinya emang kayaknya beda daerah, beda warna kali ya, robustanya ya. Mungkin kalau yang dari Bali nggak terlalu hitam kali mungkin. Apa bedanya gitu? Sebenarnya sama aja sih, tinggal lu mainin takaran aja sih sebenarnya. Lu tinggal mainin takaran aja. Kalau takarannya lu mau yang pekat, ya lu tinggal tambahin bubuk kopinya.
dosnya bagaimana itu kan ada gramasi tertentu lah, ada rasio tertentu juga. Sebenarnya kalau kita mau lebih ulik lagi sih panjang sih. Bisa 2 hari kali ya. Cuma mungkin ada season kedua kita bisa panjang ya. Ya mungkin biar lebih singkat aja sih. Pertanyaan gue menurut lu nih, kopi itu lebih bagus kopi luar apa bagus kopi Indonesia? Gua tetap menjagokan kopi Indonesia. Iya sih. Kopi Indonesia itu the best. Tapi kemarin gue baru nonton MasterChef. Lu pernah nonton MasterChef gak? Dan dia udah lama banget nggak deh. Enggak, kemarin tuh gue ada episode terbaru ya. Temen cuplikan doang, ternyata tuh ada kopi yang harganya mahal banget aja. Dia dari Brazil. Gue gak tau harganya mahal banget. Gue lupa nama kopinya lagi. Apa seenak itu kali? Kenapa mahal? Mungkin sebenarnya ada beberapa faktor ya. Pertama memang dari tingkat defeknya yang nyaris zero. Iya. Nyaris zero. Atau zero mungkin. Terus angka mungkin. Itu sih ada baru 2 itu. Atau yang ketiga mungkin karena memang taste-nya tuh memang enak banget sih. Tapi kayak misalkan kalau lu penasaran, kapan-kapan lu coba geisha. Itu juga enak. Itu salah satu kayaknya mahal banget gitu, bisa sampai 1 kilo aja tuh bisa 1,5 juta. Anjing mahal banget. Iya, kurang lebih ya harganya. Cuma gue nggak lagi belum update terbaru berapa harganya, cuma kurang lebih yang gue lihat segitu. Anjir mahal banget. Terus kayak singkatnya nih, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir buat gue, mungkin lain chat bisa nanti dilanjut ya. Nih pertanyaan gue, pernah nggak lu nyobain kopi luwak yang ori ya? Yang ori yang katanya mahal banget, yang paling mahal bukannya kopi luwak sekarang. Iya. Lu pernah nggak nyobain yang ori? Gue jujur belum pernah nyobain ori. Kadang ada yang bilang gini, ini fruitnya nih. Iya, fruitnya. Ini fruitnya nih. Ada yang bilang ini biji luwak gitu, ya kan. Tapi dikasih harga, setahu gue kan kopi luwak tuh mahal gitu. Mahal banget. Tapi dikasih harga itu yang kayak murah banget gitu. Kayak fruit ya? Iya kayak masa sih ini masa kopi luwak 500 gram itu cuma 60.000 tuh kayak masa sih? Itu toko oren kali. Iya, bisa jadi. Masih iya kan, setahu gue mana paling mahal di Indonesia. Iya, setahu gue tuh kopi luwak tuh salah satu biji kopi yang mahal. Iya kan. Makanya itu mungkin kalau orang-orang yang hati-hati nih fruit di kopi tuh, kalau lu udah tahu rasa, pasti lu nggak akan mudah untuk dibohongi. Iya. Tapi kalau lu masih belum tahu rasa, lu akan mudah dibohongi. Jadi kalau lu mau beli biji kopi yang bagus, saran gua biar lu tidak tertipu lah, ya kan? Ajak orang yang sudah punya pengalaman untuk memberitahu ini bener biji bagus atau enggak, supaya menghindari sisi fraudnya di situ. Iya sih. Terakhir mungkin ada masukan nggak buat kawan-kawan kita yang baru mau mencoba dunia lu gitu kan, ngopi nih, baru mencoba dunia kopi tapi dia takut sakit dia kan. Biasanya kalau orang ngopi itu penyakitnya cuma satu, paling asam lambung kan, apalagi nggak ada. Paling gue minum kopi tapi gue bisa tidur sih. Jadi mungkin masukan lu gimana? Ya? Iya, takut buat orang yang pengen ngopi, ikut-ikutan FOMO kopi tapi takut. Nah gimana? Ada nggak tips terakhir nih buat kawan-kawan kita? Gue yakin sih basicnya orang-orang kita tuh pasti pada seneng ngopi. Cuma kalau saran gue, coba kalau lu ngopi biasain kopi tubruk, kayak lu kan kopi tubruk kan? Tubruk. Coba kopi tubruk, kopi filter atau americano. Jadi yang ngurangin gula-gula. Ya, sebenarnya kan lu ngopi tapi itu bagus buat lu. Itu sih kalau saran gua, ayo coba ngopi pelan-pelan, kita tinggalin yang bergula dulu sedikit, atau kurangi dulu lah setidak-tidaknya. Terus cobalah kita pakai biji kopi yang digiling. Ya giling sendiri, udah digunting, kita coba lah. Itu buruk ya. Tapi kembali share orang lagi masing-masing. Itu sih saran gua. Oke, baik. Mungkin kayak gitu ya kita. Sebelum kita cheers dulu kali ya. Anjay. Thank you. Anjay. See you next time. Kayak gitu ya coy. Itu sekian dari cerita singkat dari gua dan Hanif tentang kopi. Mungkin kalian yang mau coba kopi, silakan datang ke coffee shop terdekat yang dekat rumah lu. Mungkin kalau lu mau nyoba, ya coba dulu untuk barang-barang yang murah. Nanti kalau udah mungkin mulai cocok dan rasa lu mulai naik level, karena lu bakal tahu rasanya kayak gimana. Ya, kayak gitu. Thank you guys. Thank you.